Selamat datang di konten Hidrotopik, sebuah konten yang akan ngebahas semua hal mengenai hidroponik dari sudut yang lain. Teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya supaya kami, si media tim menjadi lebih semangat dalam berbagi cerita, berbagi edukasi, masalah pertanian ataupun masalah hidroponik. Kalau teman-teman ngerasa video ini layak, bolehlah di-share ke teman-teman kalian. Hari ini kita akan ngebahas cara penanaman, rotasi penanaman, serta kenapa saya memilih menggunakan sistem rotasi. Saya ingin cerita sebentar nih Pak, perjalanan greenhouse ini. Dulu saya ngebangun greenhouse ini sendirian Pak, dengan modal 17 juta. Dengan modal tersebut saya mendapatkan 8 instalasi rakit apung beserta greenhouse bambunya. Hingga di satu titik saya benar-benar tidak bisa ngejual sayur saya Pak, satu kebun. Benar-benar nggak bisa ngejual dan saya frustasi, berhenti di saat itu juga. Namun saya ngerasa Pak, kalau hidroponik itu masih memiliki potensi. Kalau kita gali lebih dalam, sepertinya potensinya besar. Keyakinan itu masih ada. Akhirnya untuk membuktikan keyakinan itu, saya ngundang 3 teman saya untuk ngebantu penelitian saya, yaitu penelitian marketing, juga penelitian HPP. Kabar bodohnya 3 teman saya mau ngebantu saya untuk melanjutkan 2 penelitian tersebut. 12 bulan setelah mereka gabung, setelah kita kerja bareng di Sifarm, ya, dari 8 instalasi, alhamdulillah hari ini kita memiliki 27 instalasi hidroponik. Ya setidaknya itulah perjalanan singkat kami, Sifarm, juga si media. Intinya saya hanya ingin bilang bagi teman-teman yang ingin memulai hidroponik, ya udah mulai aja dulu. Tentukan market, penelitian di HPP. Kalau 2 hal tersebut sudah dilakukan atau dijalankan, kemungkinan sukses itu akan semakin besar Pak. Namun kalau kalian ngerasa kok saya susah banget di hidroponik, kok tidak sukses terus ini saya, ya mungkin belum hoki aja, lanjutin aja kalau selagi kalian masih yakin. Kembali lagi ke pembahasan Pak. Hari ini kita akan ngebahas cara penanaman, sistem rotasi, dan kenapa alasan saya menggunakan sistem rotasi Pak. Kalau ditanya kenapa sih menggunakan sistem rotasi, ya jawaban saya karena lebih produktif Pak. Kebun saya ini 27 meja. Kalau tidak menggunakan sistem rotasi, ya selama periode panen selada yaitu 45 hari, ya selama 45 hari cuma panen 27 meja Pak. Namun kalau menggunakan sistem rotasi, saya dan teman-teman saya bisa panen sampai 44 meja setiap periode atau selama 45 hari. Kok bisa? Bagaimana hitung-hitungannya? Begini Pak, dari 27 instalasi saya bagi Pak. 22 instalasinya khusus untuk instalasi produksi. 4 instalasinya atau 4 mejanya khusus untuk meja remaja. Sedangkan 1 mejanya kita gunakan untuk instalasi semai. Untuk instalasi produksi atau meja produksi kami ukuran 1,5 kali 6 meter. Dengan ukuran tersebut berisi 240 lubang tanam. Biasanya kalau pas lagi kami hoki, 1 meja tersebut menghasilkan 50 kilo Pak, atau mendekati 50 kilo. Catatan rata-rata, ini untuk rata-rata hasil panen per batangnya 2 on ke atas loh ya. Ini rata-rata, ada yang kecil, ada yang besar pastinya, karena rata-rata. Namun kalau pas lagi amsyong, karena kebanyakan syuting, karena kebanyakan main, sehingga air nutrisi tidak di-maintain dengan bagus, biasanya kami panen juga mendekati 17 kilo Pak. Intinya di air nutrisinya, kok bisa 17 kilo ya kutilang. Kalau air nutrisinya kalian nggak jaga di standarnya, kalau tadi saya bilang 800 sampai 900 di musim kemarau, nggak jaga di situ, kutilang dan efeknya ringan banget malah. Jadi itu untuk ukuran meja produksi kami. Sedangkan untuk meja remaja kami hanya memiliki 4. 4 ini bisa mengcover 22 meja. Kok bisa bro? Bagaimana hitung-hitungannya? 1 meja itu mengcover 6 meja atau 5,5 meja. Jadi 1 meja ini isinya 1.500 lubang tanam. Bahkan nggak ada lubangnya Pak, karena kami ya paralon ukuran 2,5 dim kami potong jadi 2, dan kami ngebuat jarak tanamnya kurang dari 10 cm. Jadi satu lonjor pipa ini berisi 100 tanaman Pak. Itu pun kurang dari 10 cm. Sedangkan 1 meja ini ada 16, ya berarti 1.500 lebih lah. Itu untuk mengcover 6 meja. Usianya tadi 15 hari. Lebarnya sama 1,5 kali 6. Sedangkan untuk instalasi semai ini berisi 11 batang talang kotak. Bisa mengcover
6.000 sampai 7.000 benih. Usianya kita menggunakan 10 hari. PPM-nya ya 500-600 lah. Itu udah maksimal. Jadi kalau di meja produksi sudah tidak bisa ditolerir, Pak. Jadi waktunya ya hanya 22 hari. Kan selada 45 hari, Mas. Ya sisanya saya buang waktunya di instalasi semai, juga di instalasi remaja. Jadi saya menggunakan instalasi semai itu 10 hari, di instalasi remaja saya menggunakan 15 hari. Sisanya baru saya taruh di instalasi produksi. Perbedaannya jauh, Pak. Jauh banget. Kalau 27 meja kali berat per mejanya itu 30 kilo untuk selada, ya dalam satu periode saya hanya bisa panen 800 kilo, Pak. Namun kalau kita menggunakan sistem rotasi 44 meja dikali 30 kilo, hampir 1,3 ton, Pak. Selisihnya sudah ada 500 kilo sendiri. Kalau dikali 20.000, ya selisihnya ada 10 juta, Pak. Kan sayang. Ya itu alasan saya kenapa saya menggunakan sistem rotasi, karena cuannya lebih banyak. Gila, satu kebun jelai ini bisa menghasilkan 1,3 ton. Ya udah, saya berhidroponik. Itu loh yang saya nggak suka dengan para pemula. Kalau sudah melihat kayak ada cuan besar, mentang-mentang bisa panen 1,3 ton kali 20.000, 26 juta langsung memulai. Enggak, Pak. Perjalanannya panjang, nggak ujuk-ujuk langsung 1,3 ton. Enggak. Saya dan teman-teman saya itu melewati proses yang panjang. Ya, setidaknya saya hanya menceritakan ini loh kenapa saya memilih sistem rotasi, karena alasannya ya efisien. Terus bagaimana triknya, cara nanamnya menggunakan sistem rotasi? Ya berarti kita menginjak pembahasan yang selanjutnya, cara penanaman. Di episode sebelumnya kan teman-teman sudah belajar cara nyemai ya. Entah menggunakan rockwool, entah menggunakan spon. Setelah kalian semai, kalian taruh di tempat gelap selama 24 jam. Sudah tidak bisa ditolerir 24 jam waktunya. Entah sudah sprout atau belum, udah keluarin lah di tempat terang. Di nampan tersebut, itu waktunya berapa? Maksimal 1 minggu. Kalian siram aja pakai air fresh atau air bersih tanpa nutrisi. Ingat, tanpa nutrisi. Setelah 1 minggu, baru kalian pindah di instalasi semai. Lah itu kan masih ada isinya, Mas. Berarti nggak usah dibersihin. Ya enggak, Pak. Dibersihin dulu. Bagaimana ngebersihinnya? Apa langsung ngebersihin satu instalasi? Enggak. Ya tempat yang kalian mau tanam ini, baru kalian bersihin. Caranya ya kalian buntu di ujung. Setelah itu kalian bersihin, airnya akan tumpah dan tidak akan masuk ke kolam. Setelah bersih seperti ini, baru yang dari nampan tersebut ditaruh. Lamanya berapa hari di instalasi semai? Di instalasi semai saya menggunakan waktu 10 hari. Dikasih nutrisi nggak, Pak? Dikasih. Kalau air baku saya itu ppm sudah tinggi, Pak, 300. Akhirnya untuk perkenalan atau salam kenal saya kasih 200 ppm. Jadi di instalasi semai saya menggunakan 200 ppm untuk musim kemarau. Ingat ya, 200 ppm untuk musim kemarau. Kalau di saat musim hujan, di instalasi semai saya menggunakan 600 ppm. Terserah nih, acuannya air baku kalian berapa. Kalau air baku saya 300, ya tinggal ningkatin 200 atau 300. Kalau air baku kalian mendekati 0, berarti ya 600 ppm kalian ngebuat air baku tersebut. Setelah sampai di instalasi semai, baru dipindah di instalasi remaja. Ini catatan ya, di nampan nggak usah dihitung hari. Itu kunci saya supaya bisa menghasilkan 3 on per batang. Di nampan nggak usah kalian hitung. Pokoknya di nampan seminggu udah nggak usah dihitung. Yang dihitung tuh di instalasi semai, di instalasi remaja, juga di instalasi produksi. Gimana di instalasi remaja? Instalasi sampean kotor sekali nih kayak gini, nggak usah dibersihin. Ya tetap dibersihin. Satu meja dibersihin? Enggak. Tempatnya saja. Bagaimana caranya? Dibuang airnya. Kalau saya menggunakan paralon seperti ini, Pak. Akhirnya air mengalir keluar, nggak masuk ke kolam, saya bersihin lumutnya. Setelah bersih baru saya taruh. Jarak tanamnya kurang dari 10 cm. Itu pun zigzag seperti ini. Supaya satu meja remaja bisa mengcover 5-6 meja produksi. Berapa waktunya di sini? Waktu benih saya nongkrong di instalasi remaja ini 15 hari, Pak. PPM-nya berapa? Untuk PPM-nya saya pakai untuk di masa kemarau saya pakai 700 maksimal. Untuk di musim penghujan saya pakai 850 maksimal. Kok ada perbedaan ya? Nanti ada pembahasan lah.
Setelah tadi 10 hari di instalasi semai, 15 hari di instalasi remaja, berarti kan sudah 25 hari. Sisanya berapa hari? Ya kurang lebih 20 hari aja kalau kita target 45 hari. Berarti ya sisanya di instalasi produksi, istilahnya tongkrongan terakhir tuh di instalasi produksi. Tinggal dia ngebesarin batang-batangnya, ngebesarin daun-daunnya. Karena di instalasi semai dan di instalasi remaja itu proses si selada ngebuat akar, ngebuat bakal daun. Dan di instalasi yang ini ya dia udah nyaman nih, udah pede nih. Di instalasi ini berapa Mas sampean ngasih ppm? Untuk di musim kemarau maksimal 800 Pak, maksimal itu. Kadang-kadang kalau masih kayak sekarang ini kan kadang-kadang masih hujan ya saya tolerir lah di 900 itu udah nggak, kalau di 900 udah nggak bisa ditolerir Pak kalau di musim kemarau. Namun kalau di musim penghujan sampai 1200 sampai 1300. Kalau kalian menggunakan sistem rotasi seperti ini, ya produktivitas kalian naik Pak 2 kali lipat Pak. Gila. Nah itu kan pendekatannya kalau untuk kebun skala industri Pak. Kemarin saya ngajarin ke kita setiap hari panen 3 kilo. Ya sebetulnya sama aja Pak. Entah untuk industri atau untuk yang tidak industri itu sebetulnya pendekatannya sama aja. Jadi pendekatan utama 1 kilo selada itu isi berapa batang. Kalau kalian bisa membuat rata-rata 1 kilo selada ternyata isi 8 batang dan target panen setiap hari 1 kilo, berarti setiap hari kalian harus menyemai 24 Pak. Kalau target saya kan ibaratnya 30 kilo nih setiap hari sampai 40 kilo. Kalau 30 kilo ya berarti setiap hari saya nyemai 240 ditambah 10% atau 15% ini biji yang kira-kira nggak tumbuh dengan baik. Kalau saya setiap hari itu nyemai 270-an Pak. Kalau targetnya 30 kilo. Kalau kalian targetnya 3 kilo ya setiap hari nyemai 24 biji lah. Atau kalian bulatkan sekalian 30 biji. Terus setiap hari juga prosesnya sama. Setiap hari saya nyemai, setiap hari saya tuh pindah dari nampan ke instalasi semai pindah di instalasi remaja juga instalasi produksi. Kalian juga pun juga begitu. Bedanya ya mungkin lebih simpel aja. Jangan langsung ngoyok Pak. Jangan langsung ingin setiap hari panen 40 kilo, hancur Pak. Karena biasanya pemula itu base marketnya masih belum jelas. Saya aja dengan teman-teman saya sampai bisa menemukan market setiap hari 30 atau 40 kilo ini bener-bener 1 tahun puasa Pak. Kita ngejual selada, dapat laba, kita buatin instalasi lagi. Begitu terus Pak. Jadi ibaratnya saya baru enak makan laba selada itu ya akhir-akhir ini Pak. Bener-bener akhir-akhir ini. Mau hidroponik, mau pertanian apapun, kita tetap melewati masa ospek atau masa percobaan. Terus kok saya lihat tadi penanamannya tidak menggunakan netpot, alasannya apa? Alasan saya tidak menggunakan netpot itu ya karena kurang efisien Pak. Misalnya nih, setiap hari kita panen 1 meja 240 batang. Kalau masih ada netpot kotor itu kan nambah tenaga kerja, sedangkan tidak pakai netpot pun bisa. Jadi itu alasan saya kenapa nggak pakai netpot. Kalau alasan saya kemarin tidak menggunakan rockwool karena menggunakan spon aja bisa dan hasilnya juga bagus. Ya kenapa kita harus menggunakan yang mahal? Dan kabar bodohnya Pak, dulu pas waktu saya menggebu-gebunya target saya tuh setiap bulan harus panen 1 ton, saya langsung beli netpot. Gak tanggung-tanggung saya beli 6.000 netpot. Belum saya pakai. Ini bagi viewer-viewer nih yang mau beli netpot saya silahkan. Setelah awalnya 1 meja saya coba pakai netpot, istri saya ngomel. Nggak pakai netpot juga bisa, kenapa pakai netpot? Jadi saya kira ya untuk gaya-gayaan aja supaya keren gitu, ternyata nggak efisien, akhirnya nggak saya gunakan itu. 5.000 lebih itu nggak saya gunakan. Saya review ya, alasan kenapa saya menggunakan sistem rotasi karena menurut kami ya lebih produktif. Contohnya saat kebun kami tidak dirotasi, setiap periode atau setiap 45 hari hanya bisa panen 27 instalasi. Kalau masing-masing beratnya 30 kilo berarti setiap periode hanya panen 800. Kalau harganya 20.000 berarti setiap periode hanya mendapatkan 16 juta. Namun kalau menggunakan sistem rotasi, setiap periode kita bisa panen 44 instalasi. Kalau rata-rata beratnya 30 kilo ya berarti setiap periode kita bisa panen 1,3 ton. Kalau harganya
20.000, ya berarti 26 juta. Selisihnya ada 10 juta. Sistem penanamannya saya menggunakan sistem penanaman atau sistem penyemaian setiap hari. Jadi setiap hari semai, setiap hari panen. Kenapa saya nggak menggunakan net pot? Karena tanpa menggunakan net pot juga masih bisa. Bagaimana tips and triknya supaya selada kita bisa berat? Yaitu dinampan nggak usah dihitung, Pak. Kalau syarat tumbuhnya 45 hari, ya dinampan 1 minggu itu nggak usah dihitung. Kalau dinampan kalian hitung, nanti satu meja hanya panen 20 kilo, 15 kilo, nanti HPP kalian jebol. Itu tips and triknya. Pak, tunggu Pak. Bukannya nanti kalau waktunya lebih dari 45 hari kutilang? Wah, pertanyaan bagus nih. Jadi di instalasi produksi itu jangan sampai PPM kalian turun. Dijaga terus. Kalau tadi saya standarnya di musim kemarau 800 sampai 900, ya sudah di situ terus. Kalau sedikit sampai turun 700 600 kutilang, Pak. Itu kekurangannya. Jadi kalau kalian teledor kutilang. Kalau nggak teledor ya bagus. Yang pasti sinar matahari harus optimal ya. Kita diskusi di kolom komentar. Siapa tahu ketika teman-teman menggunakan sistem rotasi malah memiliki kendala. Mungkin materi hari ini hanya saya cukupkan sampai di sini. Next, kalau masalah penanaman nggak ada yang ditanyakan di kolom komentar, saya akan langsung ngebahas masalah nutrisi. Saya akan buka-bukaan masalah nutrisi supaya teman-teman juga bisa lebih efisien masalah HPP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau bacot saya ngalor ngidul ngomong nggak jelas. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami menjadi lebih semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.